Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Edisi hari ini hari Minggu, tanggal 25 April tahun 2021. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat rehat yang saya kasihi, tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ke-25 di bulan April ini. Tentu kita menyadari bahwa semuanya itu hanya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang begitu indah dan mulia dalam setiap kehidupan kita. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar topik renungan tentang pesan Tuhan, pesan Injil Kristus untuk mengejar damai sejahtera. Karena itu, sahabat rehat yang saya kasihi dalam Tuhan, alangkah bijaksananya bila kita mengikuti rehat ini sampai tuntas, sampai selesai, karena di ujung acara ini kita akan berdoa bersama untuk pergumulan kita, baik pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, usaha, dan seterusnya, termasuk juga pergumulan kesehatan, sehingga kita dapat doakan bersama-sama dan kita bawa kepada Tuhan sumber berkat dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan pasti akan memberikan solusi dan jalan keluar apabila kita berdoa dan berserah kepada Tuhan. Sebab itu di pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-14. Kita membaca ayat 19 sampai 23. Roma pasal 14 ayat 19 sampai 23 berkata demikian. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini menjadi berkat bagi kita untuk memberikan kekuatan bagi hati kita, iman percaya kita, supaya semakin hari kualitas iman kita di dalam Tuhan semakin berkualitas, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa topik renungan kita pada pagi hari ini adalah pesan Injil Kristus untuk mengejar damai sejahtera. Pesan Injil Kristus, pesan firman Tuhan untuk mengejar damai sejahtera. Pesan yang pertama untuk kita mengejar damai sejahtera adalah supaya kita untuk saling membangun. Bacaan ini dapat kita baca di dalam ayat yang ke-19 berkata demikian. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera
dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi saudara, pesan Tuhan, pesan Injil Kristus, pesan firman-Nya, supaya kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yaitu dengan maksud supaya kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Artinya, sesama warga jemaat, sesama pengikut Tuhan, kita harus saling menopang, saling mendukung, saling membangun satu dengan yang lain, agar kita kokoh kuat iman kita dalam mengiring Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma agar mereka mengejar damai sejahtera, yaitu dengan maksud supaya saling membangun. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, saling membangun artinya adalah setiap kita berkomunikasi dengan sesama, baik itu dalam internal warga jemaat maupun eksternal, biarlah perkataan kita selalu menguatkan, selalu menghibur, selalu memberikan pencerahan, ungkapan pesan apa yang kita perkatakan selalu mengangkat dan membangun hidupnya, sehingga dia dapat merasakan bahwa pertolongan, anugerah, dan berkat dari Tuhan di dalam kehidupannya kembali disampaikan oleh rekan, sesama, ataupun hamba Tuhan, sehingga imannya terbangun di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma mengejar damai sejahtera dengan maksud untuk saling membangun. Nah, Rasul Paulus mengirim juga suratnya kepada kita sekalian yang hidup di akhir zaman ini, bahwa marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pekerjaan Tuhan itu benar-benar dilakukan dengan penuh kemurnian, ketulusan, sehingga sesama warga jemaat, orang yang percaya kepada Tuhan, ketika mengiring Tuhan, benar-benar bersama, terbangun bersama, agar kita dapat bertumbuh bersama, kuat bersama, terbangun bersama di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Itu yang menjadi pesan Injil Kristus untuk saling mengejar damai sejahtera dengan maksud supaya kita hidup untuk saling membangun. Itulah pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah kita untuk mengejar damai sejahtera dengan maksud supaya tidak menjadi batu sandungan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita dapat membaca di dalam ayat yang ke-21. Dikatakan, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Rehat yang saya kasihi, pada bacaan ini bukan berbicara tentang makanan, tetapi kita boleh mengartikan dalam arti luas bahwa apa saja yang kita lakukan yang tidak mendatangkan damai sejahtera, maka hal itu janganlah kita lakukan. Di situ poinnya, di situ maknanya. Jadi bukan saja berbicara tentang soal makan minum dan seterusnya, tetapi lebih penting ditekankan adalah yaitu kehidupan kita janganlah menjadi batu sandungan, atau
hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Sekali lagi, pengertian dalam batu sandungan ini adalah dapat kita maknai dalam arti yang luas, baik tutur kata kita, perilaku, dan gaya hidup kita, biarlah mendatangkan damai sejahtera, bukan menjadi batu sandungan buat orang lain. Pesan Tuhan yang kedua ini menjadi penting dalam kehidupan kita, sehingga saudaraku kita dapat memaknai bahwa menjadi batu sandungan adalah perilaku yang tidak memuliakan Tuhan. Karena itu, bila kita memiliki apa yang dikatakan damai sejahtera, selain pesan yang pertama tadi, supaya kita saling membangun, tetapi juga pesan yang kedua diingatkan kepada kita adalah supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Kiranya pesan ini dapat kita tangkap, lalu kemudian dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, pesan Tuhan yang ketiga adalah supaya kita melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Mengapa berdasarkan iman? Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Mari kita melihat dan membacakan firman ini di dalam ayatnya yang ke-23 bacaan kita. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, pesan Tuhan yang ketiga adalah biarlah kita melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Mengapa? Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kiranya pesan firman Tuhan ini memberi makna kepada kita, sehingga kita akan melangkah, bertindak, berusaha, berupaya dalam segala hal, semuanya itu didasarkan atau berdasarkan pada iman kita kepada Tuhan. Marilah kita melangkah, bertindak dengan penuh kepastian, didasarkan keyakinan kita kepada Tuhan sumber berkat dalam hidup kita, sehingga kita melangkah tidak ragu-ragu, tetapi kita melangkah di dalam iman, karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Pesan ketiga ini menjadi penting dalam kehidupan kita, sebab ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, Dia mau bertanya, adakah iman di bumi ini? Jadi saudaraku, iman ini menjadi penting dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan di dunia ini. Sekali lagi, tanpa iman, segala sesuatu tidak berdasarkan iman adalah dosa. Karena itu, marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bertindak, melangkah, dan melakukan apapun. Yakinilah bahwa itu dipastikan semuanya berdasarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, kiranya pesan Tuhan pada pagi hari ini, di Minggu Kudus ini, menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudaraku, pada intinya, pesan Injil Kristus untuk mendatangkan atau mengejar damai sejahtera ada 3. Yang pertama, dengan maksud supaya untuk saling membangun. Yang kedua, supaya tidak menjadi batu sandungan kehidupan kita bagi sesama. Yang ketiga,
kita harus mengejar damai sejahtera itu. Mengapa? Sebab tanpa iman, segala sesuatu kita lakukan adalah berdosa. Jadi, itulah 3 hal yang perlu kita maknai agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu di pagi ini Tuhan, karena Engkau mengaruniakan kepada kami untuk kami mengejar pesan firman Tuhan untuk mengejar damai sejahtera, dengan maksud agar kami saling membangun, tidak menjadi batu sandungan, dan kami melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Tak lupa juga kami berdoa buat kekasih-kekasih yang saat ini dalam pergumulan, baik itu kesehatan, ekonomi, keuangan, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pengendali kehidupan ini, karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku. Demikianlah rehat kita di pagi hari ini. Biarlah kita tetap mendukung program ini dengan cara mensubscribe, like, dan bisa menyebarkan video renungan ini kepada siapapun yang membutuhkannya, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati sahabat rehat sekalian. Salam.